Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kita berada, ketahuilah bahwa Allah SWT berfirman, Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazi min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar senantiasa kamu menjadi orang-orang atau manusia yang bertakwa. Ini firman Allah SWT yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada, dari makhluk mati menjadi makhluk hidup, dan kepadanya lah kita akan kembali. Nah, tujuan Allah memerintahkan manusia agar menyembah Dia karena Dia yang menciptakan. Agar kita ini bertakwa, agar kita ini beribadah hanya kepadanya, agar kita ini menjadi insan-insan yang selamat dari amarah Allah, dari murka Allah, dan pada akhirnya menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan di akhirat akan menjadi tempat yang mulia di sisi Allah, yakni surga di sisinya. Innal mutaqi nabi janati wa uyun. Saudaraku, ketahuilah bahwa Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan selain Dia yang esa. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Masya Allah. Tuhan itu esa. Kepada Dialah kita beribadah dan meminta pertolongan. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Tuhan yang esa, tidak berbilang. Kepada Dialah kita memohon pertolongan, berdoa, berserah diri. Tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa diserupakan kepada Allah SWT. Ya, saudaraku, Allah mengutus Rasul untuk setiap umat agar mampu membimbing manusia di zamannya untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah. Karena sesungguhnya barang siapa menyembah selain Allah, maka dosa-dosanya tidak diampuni. Ketika dosa tidak diampuni, maka tempatnya kekal di dalam neraka. Wallazina kafaru nakazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka yang kafir, mengingkari Allah, mengingkari
nabi utusan Allah yang Allah utus untuk umatnya masing-masing, mereka akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Perlu kita ketahui bahwa Allah SWT berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummati rusulan an ya'budullaha wa yastanibut taghut." Sungguh kata Allah, kami utus rasul untuk setiap umat agar memberitakan, agar menyuruh kaumnya masing-masing untuk menyembah Allah, untuk mentauhidkan Allah, agar tidak menyembah selain Allah. Nah, ketika rasul itu diutus oleh Allah, Allah berfirman juga, "Ya bani Adama imma ya'tiyannakum rusulum yakusuna alaikum ayati. Pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yazan." Wahai anak Bani Adam, apabila datang rasul kami, utusan kami kepada kalian dari kalangan kalian sendiri, dengan bahasa kalian sendiri, kalian beriman kepadanya, beriman dan bertakwa kepada Allah, mengikuti ajaran rasul yang kami utus, dan kalian bertakwa melakukan perbaikan, maka kalian tidak perlu takut dan khawatir akan mendapatkan pahala surga di sisi Allah SWT. Barang siapa melakukan perbaikan, aman. Barang siapa mengingkari, ya neraka. Wallazi nakazabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi ayat Al-Qur'an itu sangat jelas, tidak ada mutar-mutar. Kalau A ya A, B ya B. Neraka, surga. Neraka ini orang-orangnya, surga ini orang-orang. Sangat jelas dan tidak ngambang. Ya saudaraku, di dalam surat As-Sab ayat 6, Allah SWT berfirman, "Wa iz qala Isa nu Maryama ya bani Israila inni rusulullahi ilaikum musaddiqul lima baina yadayya minat Taurat wa mubassirum bi rusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Kita melihat rasul Allah yang Allah utus itu untuk kaumnya masing-masing. Nah, termasuk Isa Al-Masih. Isa Al-Masih mengumumkan, ingatlah ketika Isa Al-Masih berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian, membenarkan Taurat sebelumku dan bersaksi, memberikan kabar gembira kepada kalian akan datang rasul setelah kerasulanku yang namanya Ahmad, yakni Ahmad." Jadi Nabi Muhammad itu sudah diberitakan jauh-jauh sebelum kelahiran beliau. Pada zaman Isa Al-Masih itu sudah diumumkan oleh beliau sendiri kepada kaumnya Bani Israel. Nah, kalau Isa Al-Masih itu hanya diutus untuk Bani Israel, begitu juga dengan Musa alaihissalam. Nah, akan tetapi Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia, penutup para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, dan ajaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah tidak diamalkan lagi. Ya, sekedar kisah sejarah yang menuntun kita memperkuat iman kita atas apa yang terjadi kepada rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai Nabi, katakanlah kepada manusia seluruhnya, kata Allah, bahwa sesungguhnya aku Muhammad utusan Allah kepada kalian semua manusia. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Muhammad agar kalian mendapatkan petunjuk jalan kebenaran selamat dunia akhirat. Tanpa mengikuti Nabi Muhammad SAW, alaman akan sengsara di akhir, akan menjadi penghuni neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.